Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Safitri dari Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara NS3 dengan Mininet. Dosen pengampu oleh Muhammad Reza Fahlevi, Eskom MCS. Di sini saya akan menjelaskan simulator jaringan pada bagian NS3 atau yang disebut dengan Network Simulator 3 dan Mininet. Apa itu NS3? NS3 itu yang disebut dengan Network Simulator 3 adalah alat simulasi jaringan yang digunakan untuk mensimulasi jaringan virtual dan protokol peningkatan dalam hal arsitektur dan kemampuan pemodelan. NS3 dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan platform penelitian dan pendidikan yang realistis dan berbasis open source. Nah, di sini ada fitur utama dari NS3 atau yang disebut dengan Network Simulator 3. NS3 memiliki desain yang sangat modular, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambahkan atau memodifikasikan komponen. Komponen-komponen ini bisa berupa model jaringan, algoritma routing, atau protokol tingkat aplikasi. Yang kedua, NS3 atau yang disebut dengan Network Simulator 3 dalam bahasa pemrograman menggunakan C++ dan Python, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam pemrograman dan scripting. Yang ketiga, NS3 mendukung beragam teknologi jaringan seperti Wi-Fi, LTE, Bluetooth, WiMAX, dan lebih lagi, serta berbagai protokol routing dan transport seperti TCP, UDP, OLSR, dan AUDF. Nah, apa aja sih kegunaan dari NS3 ini atau yang disebut dengan Network Simulator 3? Yaitu yang pertama, banyak peneliti dan pengembang dari universitas dan industri yang menggunakan Network Simulator 3 untuk menguji teori atau protokol baru dalam lingkungan simulasi sebelum diterapkan dalam produksi nyata. Yang kedua, Network Simulator 3 juga digunakan sebagai alat pembelajaran dalam kursus jaringan komputer dan telekomunikasi untuk membantu siswa memahami konsep-konsep jaringan dan perilaku protokol secara praktis. Yang ketiga, perusahaan teknologi dapat menggunakan NS3 atau yang disebut dengan Network Simulator 3 untuk menguji skenario jaringan yang kompleks dan menilai kinerja produk jaringan mereka dalam berbagai kondisi. Nah, di sini apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Network Simulator 3 ini? Yaitu ada kelebihan dari NS3 atau yang disebut Network Simulator 3. Yang pertama, fleksibel dan modular untuk menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, mendukung jaringan skala besar. Yang ketiga, dapat memodelkan teknologi beragam yang seperti Wi-Fi, LTE, dan 5G. Dan ada juga kekurangan dari Network Simulator 3. Yang pertama, membutuhkan perangkat keras tinggi untuk simulasi kurva belajar curam, butuh pemrograman C++ atau Python. Yang ketiga, tidak real time, hanya simulasi diskret. Nah, begitu penjelasan dari Network Simulator 3. Sekarang akan menjelaskan tentang Mininet. Apa sih Mininet itu?
Atau apa itu Mininet? Mininet adalah emulator jaringan yang memungkinkan pengguna membuat jaringan virtual di dalam satu komputer menggunakan perangkat lunak. Dalam Mininet, elemen jaringan seperti host, switch, dan controller berjalan sebagai proses terisolasi yang mensimulasikan perilaku jaringan nyata. Apa saja sih fitur utama dari Mininet itu? Yang pertama, mendukung protokol jaringan seperti OpenFlow. Yang kedua, mendukung penelitian software Defined Networking atau yang disebut dengan SDN. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menguji skenario jaringan di dunia nyata. Yang keempat, ringan dan mudah digunakan. Nah, seperti gambar di samping ini gambar Mininetnya. Apa aja sih kegunaan dari Mininet ini? Yang pertama, mengembangkan dan menguji jaringan berbasis OpenFlow dan SDN. Yang kedua, membuat simulasi jaringan untuk menguji sebelum implementasi di dunia nyata. Yang ketiga, menganalisis performa aplikasi seperti load balancer, firewall, atau sistem manajemen jaringan. Di sini ada kelebihan dari Mininet, yaitu yang pertama, semua elemen jaringan dijalankan sebagai proses, bukan mesin virtual penuh, sehingga lebih hemat sumber dayanya. Yang kedua, mudah instalasi dan pengaturan sederhana, terutama untuk topologi kecil. Yang ketiga, terintegrasi baik dengan OpenFlow dan berbagai controller SDN. Di sini juga ada kekurangan, ada kelebihan Mininet. Nah, di sini kekurangan Mininetnya ada 3, yaitu yang pertama, keterbatasan skalabilitas, yang kedua, tidak cocok untuk layar fisik, yang ketiga, keterbatasan akurasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang perbandingan antara Network Simulator 3 dan Mininet. Dari aspek jenisnya, Mininet Simulator itu jaringannya discrete, sedangkan Mininetnya emulator jaringannya real time. Tujuan dari Network Simulator 3 ini penelitian protokol jaringan dan komunikasi, sedangkan Mininetnya mengembangkan dan menguji SDN real time. Di bagian Network Simulator 3 ini tidak sepenuhnya pakai real time, sedangkan Mininetnya pakai real time protokol. Dari aspek protokol, Network Simulator 3 ini mendukung protokol dari layar rendah hingga tinggi, sedangkan Mininet terbatas pada protokol umum seperti TCP atau UDP. Dari aspek kompleksitas, Network Simulator 3 itu lebih kompleks, memerlukan program, sedangkan Mininetnya mendukung simulasi jaringan besar. Dari aspek skalabilitas, Network Simulator 3 itu mendukung simulasi jaringan besar,
sedangkan Mininet relatif sederhana. Nah, yang terakhir, aspek bahasa pemrograman dari Network Simulator 3 ini pakai C++ dan Python, sedangkan Mininet cuma hanya Python-nya saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.